warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Usalli wa usallimu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Amin. Allahumma nawwir qulubana bil islam. Amin. Allahumma nawwir qulubana bi muhabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama jama'tana li hadhihi al-lailati al-mubarakah ijma'na ma'a sayyidina wa habib qurrati a'yunina Muhammad Allahumma wa salli ala alihi wa ashabihi fi jannatihi al-abrar. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan di masa yang lampau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih-Nya kepada kita semuanya. Kemudian para orang tua kami, para sesepuh, para guru pemerintahan, para asatidz, yang khusus Presiden, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merespek segala urusannya, dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam hari ini kita sudah masuk di penghujung Shofar, tepatnya Rabu terakhir bulan Shofar, yang mana diceritakan banyak banget turun dan lain sebagainya. Ada tetapi Shofar dan hari Rabu. Shofar dan hari Rabu ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab itu meyakini bahwa hari Rabu dan hari Shofar ini adalah hari yang jelek. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada hari yang jelek, tidak ada hari yang jelek, tidak ada bulan yang jelek, tidak ada yang menahas, ya. Tidak ada. Yang ada itu kalau umpama hari jelek, hari sial, itu apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya hari sial. Kalau umpama kita jauh dari Allah, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, itu baru hari sial. Karena apa? Kita tidak beruntung, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak beruntung, tidak mendapatkan pandangan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Itu yang namanya hari sial. Oleh karena itu, ya, kalau dulu sebelum Islam datang, hari Rabu itu hari jelek. Ya, sebelum Islam datang, hari Rabu itu hari jelek. Akan tetapi, coba, ya, di hari Rabu, ketika Islam datang di hari Rabu, ini hari yang baik untuk melakukan belajar. Jadi awal belajar itu bagus hari Rabu. Santri mau mondok bagusnya hari Rabu. Berarti apa? Ini menepis bahwa apa hari Rabu itu hari yang jelek. Memang di dalam Al-Quran nanti ya, itu ada yang namanya Yaumun Nahar. Memang para ulama itu berbeda pendapat. Nanti akan saya bahas.
Jadi gak ada yang namanya hari Rabu jelek, gak ada. Bahkan di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa awal diciptakan nur cahaya itu adalah hari Rabu. Makanya mau belajar itu awalnya paling bagus hari Rabu. Nur mendapatkan cahaya, mudah belajarnya, enak belajarnya. Itu hari Rabu. Kemudian hari Sofar gak ada yang namanya Sofar jelek. Bahkan Sofar ini itu terjadi, ada suatu kejadian yang agung di dalamnya. Bulan Sofar ini ada dua pernikahan yang agung. Yang pertama pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah, dan yang kedua adalah pernikahan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali pada bulan Sofar. Maka gak ada yang namanya bulan Sofar itu bulan jelek. Di dalam hadis la sofaro, la udwa, wala tiawata, wala hamah, wala sofaro. Gak ada yang namanya sofar jelek, itu gak ada. Ya. Bahkan ada pernikahan yang besar, pernikahan Nabi Muhammad SAW, pernikahan Sayyidina Ali Fatimah, yang mana nantinya akan muncul cucu Nabi Muhammad SAW. Berarti kira-kira Sofar buruk apa jelek? Sofar buruk apa jelek? Sofar itu baik. Sofar itu baik. Kemudian ya, dikatakan dari Sofar itu baik, bahwa anggapan itu langsung apa? Langsung dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang namanya bulan buruk, gak ada yang namanya hari buruk, gak ada. Sebuah hari itu baik. Kemudian pada bulan Sofar, ya, berhubung tadi keyakinan masyarakat itu apa? Masyarakat itu dulunya sebelum Islam itu meyakini Sofar buruk, akhirnya apa? Dibantah oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang namanya hari Nahas. Memang dalam Al-Quran itu ada hari Nahas. Maka para ulama berpendapat bahwa ada yang namanya hari Nahas itu dimulai bencana dan lain sebagainya itu dimulai hari Rabu terakhir bulan Sofar, tapi terus menerus sampai hari kiamat. Itu namanya hari kiamat nanti, sampai 7 hari 7 dimulai hari Rabu sampai selesai hari. Ya. Itu memang ada pendapat ulama tafsir yang mengatakan seperti itu. Akan tetapi kematian, sakit, kemudian penyakit dan lain sebagainya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita kan kadang apa? Kalau orang Jawa dulu ada, kalau umpama ada burung ini, wah nanti ada orang mati. Emang yang mencabut nyawa itu burung? Ya bu, yang mencabut nyawa itu burung. Bukan, burung bisa ditembak mati. Yang mati siapa? Burungnya atau orangnya? Oh ada burung itu, nanti ada orang yang mati, tembak aja dulu burungnya. Kalau nggak ada orang yang mati. Oleh karena itu kita harus terus berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Saya itu menurut persangkaan hamba-hambaku. Kalau kita itu suudzon kepada Allah jadi. Tapi kalau umpama kita husnudzon dengan Allah juga akan jadi. Ya. Kemudian ada pertanyaan. Nggak ada yang namanya penyakit menular. Nggak ada yang namanya penyakit itu menular. Bagaimana kalau umpama ada seekor unta? Unta ini unta yang sakit. Kemudian unta yang sakit ini dikumpulkan dengan unta yang sehat. Apa yang terjadi? Unta yang sehat itu sakit atau enggak?
Contoh, ibu sehat. Kemudian apa? Tungguin orang sakit, ikut sakit atau tetap sehat? Ikut sakit. Mau apa namanya? Mau rumah sakitnya BPIB pun kalau nungguin orang sakit ikut kok bisa? Akhirnya itu dia malah Rasulullah SAW apa? Bukan kok penyakit itu menular. Pernah saya bahas pas waktu dulu COVID. COVID-19 itu ada penyakit yang namanya virus COVID-19 2019, yang mana virusnya mematikan, kemudian apa? Sampai menular kepada semua orang. Apa yang harus kita lakukan kalau umpama dulu itu ada namanya penyakit wabah to'un, ada yang namanya to'un, jadi orang langsung meninggal. Gimana dengan hal yang seperti itu? Maka apa kata Rasulullah? Disuruh untuk lari dari hal yang seperti itu. Jadi kalau memang ada yang seperti itu, kita hindari. Bukan kok kita itu takut kepada penyakit itu menular, tidak. Akan tapi apa? Itu adalah asbab. Orang mau kena penyakit ternyata apa? Lewat penyakit tadi. Contoh lagi, kalau umpama kita mau masak nasi atau masak air pakai kompor, asbab sebabnya panas itu bagaimana? Api, walaupun perkara yang bisa panas itu gak api saja, tapi itu ada sebabnya. Contoh, ada buah pisang satu busuk, yang lainnya itu busuk, yang lainnya itu busuk. Tapi apa? Tapi yang membuat busuk itu bukan pisang, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kok kena penyakit, yang mana penyakit itu umpama menular, yang membuat penyakit itu Allah. Banyak ceritanya orang COVID ya. Pas waktu dulu saya tanya orang dulu, orang waktu COVID itu, orang gila kena penyakit COVID atau enggak? Kan nggak boleh keluar, nggak boleh ini, nggak. Saya tanya orang gila itu keluar apa enggak? Keluar terus. Orang gila minum vitamin atau enggak? Ada orang gila minum vitamin, kena penyakit COVID. Yang kena penyakit COVID siapa? Orang yang sudah meyakini bahwa kena COVID mati. Tapi orang kita berarti apa? Bukti bahwa bukan penyakit yang mematikan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kok penyakit itu bisa menularkan, melainkan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu apa? Kalau umpama kita di dalam keadaan di situ kok sudah banyak COVID, ya udah kita harus di situ terus. Jangan keluar. Kalau keluarannya pas waktu dulu itu ada namanya apa? Di isolasi karantina, ada isolasi mandiri. Karena apa? Diisolasi, kemudian apa? Nanti kalau sudah sehat baru kumpul dengan yang lain. Ya. Jadi nggak ada yang namanya buruk, nggak ada yang namanya sobar buruk. Semua hari itu baik, semua hari itu bagus. Yang buruk adalah ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Rabu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan kaum Ad. Pada hari Rabu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun. Berarti apa? Hari Rabu terus bulan Syawal terakhir disuruh kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah kebaikan kita, ditambah
amal ibadah kita bukan kok malah kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati kalau maksiat nanti kayak itu mau. Hati-hati kalau maksiat nanti kayak mau ditenggelamkan mau. Makanya apa? Alhamdulillah kita pada malam hari ini melakukan hal yang baik. Coba di dalam kitab kita, entah itu kitabkan jenazah, masur, semuanya adalah untuk melakukan kebaikan. Ditambah kebaikannya, ditambah doa kepada Allah, ditambah ibadahnya, disuruh zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mendapatkan belas kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mendapatkan ghadabnya, murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, tadi sudah saya jelaskan nggak ada yang namanya menular, tapi itu semuanya adalah asbab, ya, sebabnya sesuatu. Oleh karena itu husnudzon dengan Allah nggak ada apa-apa, insya Allah. Kita tambah ibadah kita tambah doa kita kepada Allah, insya Allah kita nggak ada apa-apa, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu. Memang di beberapa kitab ada para ulama, sebagian ulama yang ahli ma'rifat itu mengetahui pas waktu terakhir bulan Syawal itu melihat bala yang sangat banyak turun dari langit sampai disebutkan 320.000 bala turun semuanya. Kemudian apa? Kemudian di situ ada yang namanya wali al-kutub, walinya Allah, pemimpin para aulia. Kemudian apa? Bala itu gak langsung turun ke bumi, tak? Tapi apa? Ditahan oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disuruh banyak ibadah, disuruh banyak untuk sholat, disuruh banyak untuk berdoa. Ya. Kalau umpama pada waktu itu ya, kok nggak ada yang berdoa kepada Allah, nggak ada yang beribadah kepada Allah, malah melainkan maksiat, maka apa? Ya sudah, turunlah yang namanya hari dia besok. Paham? Jadi hari kiamat itu hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, yang mana murkanya itu nggak pernah sebelumnya murkanya seperti itu, dan sesudahnya nggak pernah murka seperti itu. Puncaknya murkanya Allah pada hari dia kiamat. Hancur semuanya. Itu murkanya Allah Subhanahu. Oleh karena itu apa? Bagaimana kita supaya tidak mendapatkan murka Allah, kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Sholatnya yang rajin, ngajinya yang rajin, doanya yang rajin, belajarnya yang rajin, yang istiqomah. Ini kayaknya udah ngantuk semuanya. Udah ngantuk atau belum, Bu? Karena saya sendiri ngantuk. Terus atau enggak, Bu? Hari Rabu malah hari ngantuk gimana? Hari Rabu hari yang baik. Pokoknya hari yang baik itu hari Rabu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bala, dari fitnah, dari perkara-perkara yang mengganggu kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi anak-anak kita, dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, dan dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan kepada kita semuanya. Orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan hamba-hamba yang istiqomah dan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.
Ada pertanyaan yang cukup barangkali? Atas waktunya. Terima kasih atas waktunya untuk sesi pertanyaan. Yang ingin saya tanyakan, kenapa di antara wirid di bulan Safar itu banyak dibacakan salamun qaulan min rabbir rahim? Itu aja mungkin yang saya tanyakan. Akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pada bulan Syawal disuruh memperbanyak wiridan salam qaulan rabbir rahim? Baik ya. Ayat salam, ayat keselamatan banyak juga. Ayat salam di Al-Qur'an ada 7. Ada salamun ala nuhin bil alamin, salamun ala Ilyasin dan lain sebagainya. Itu termasuk ayat salam minta tabarruk, mengambil keberkahan dari ayat tersebut untuk diberikan keselamatan kepada diri. Yang jelas kenapa kok banyak zikir-zikir keselamatan pada bulan Syawal? Karena awalnya sebelum Islam itu adalah Syawal yang buruk. Pokoknya bulan yang mana bulan ini banyak bala, bulan banyak musibah, bulan yang parah. Akhirnya apa? Terbawa. Makanya apa? Pendidik udah nggak tahu Syawal buruk kan? Sehingga apa? Kalau umpama kita tahu seperti itu, akhirnya ada sesat, ada keraguan. Wah, nanti takut kalau umpama besok hari saya keluar nanti ada kecelakaan, nanti ini dan lain sebagainya. Mending apa? Mending nggak usah tahu aman. Kalau nggak usah tahu, mending nggak usah tahu aman. Karena apa? Kita nggak ada don, nggak ada syak, nggak ada ragu. Nanti kalau umpama ini tapi jalan seperti bulan-bulan biasa. Karena apa? Anak indadun mi abdibi, saya itu tergantung percayaan seseorang Banyak. Makanya dulu sering saya katakan, kalau dulu itu seorang anak yakin dengan orang tuanya 100%. Yakin beneran. Kalau orang tuanya bilang, nah jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Kalau anak dulu takut Pak. Akhirnya apa? Pernah duduk bantal sekali kayak gitu. Bisulan. Apakah yang membuat bisulan itu bantal? Pikiran kita yang buat penyakit. Makanya penyakit yang paling banyak itu di pikiran. Saya pernah ketemu orang. Ada orang ini kena stroke, nggak bisa jalan. Kemudian apa? Kemudian dia ini berobat kemana pun dia susah. Yang stroke itu adalah kena kuat saraf yang menghubungkan ke kepala. Akhirnya apa? Akhirnya ada pengobatan. Dia dijanjikan harganya itu sangat mahal. Pokoknya kalau umpama saya bisa menyembuhkan, saya dapat uangnya mahal. Entah itu pakai obat, pakai apa, yang jelas sembuh. Sepakat. Entah saya nyentuh, gak nyentuh, pokoknya sembuh. Akhirnya dibawa. Kemudian apa? Di posisinya itu nggak bisa sendiri. Kemudian listrik, diambil listrik yang tegangan besar, tegangan tinggi. Jadi ketika disatukan kayak gini nih, apa? Listriknya yang nyaman. Ini mau diapakan saya? Akhirnya apa? Akhirnya listrik ini mau disetrumkan kepada orang itu. Dia langsung lari, Bang. Dia langsung lari. Gak mikir, sakit gak mikir. Mikirnya apa?
takut kena listrik. Masih benar di akhirnya ada satu. Dengan sholat bagus, tapi menghasilkan. Dengan kita ngirim-ngirim ciplok bagus, tapi menghasilkan sedekah makanannya. Kode. Ciplok apa nih? Berarti tadi semangat dari angka-angka. Baik, kita tutup dengan doa. Minta doanya dari Bapak Kiai Irsa untuk memberi doa. Terima kasih. Mangga ibu bapak orang minta kawustobabnya minta nanu kumaha. Mudah-mudahan udah merasa bosen ayah dapat kita kumpulan pas kita di bapak. Nah tujuannya kurang disuruh tolak begini supaya paham anak nilainya ibadah. Dan ibadah saya nilainya. Lamun jamaah paham nilai berarti mereka cepat nilai. Maka orang suruh kumpulan dari pas kita supaya paham nilai. Oh, ngaji teh nilai nak hebat, sholat teh nilai nak hebat, sodako teh nilai nak hebat. Tapi jangan ngaji kenyaman nilai makanya bu ngaji bu sholat jangan paham nilai. Contoh misal ibu atau bapak leuwih katuhu mawa ikan anu regana 1 juta. Leuwih teh mawa jukut anu regana 1000 perak. Tuluy langsung ke kambek. Kira-kira kambek milihna inten apa jukut? Inten. Nah, milihna jukut jangan bukan nilai. Tak jawab disuruh ngaji ibu silakan nilai TV baik pagoda TV berarti bukan nilai kosmetik. Tak makanya sih bukan nilai. Insya Allah zaman bukan nilai hirupna mulia, hirupna bakal diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si diam ibu kosmetik yang mudah-mudahan bapak ayah kesepian. Ngaji, sholat, baca Quran, suruh baca Quran, Allah banyak pahala Quran. Jangan salah membaca Quran, sahur diberes 10 kebaikan. Tapi ada-ada kan menikah yang ulin, ngomong HP, baca Quran itu. Coba baca saya dulu, besok baca dulu. Saya surat, saya baca dulu. Mau baca Quran, mau ngomong HP sampai isu. Berarti itu bukan nilai. Sholawat pahalanya gede, biri pahalanya gede, rata-rata udah gede paham pada nilai mereka. Mungkin disebalik pakalaku berhajakan, yuk beri kami bukan naon-naon. Dan kediduknya pulangnya pasti bukan. Itu di antara. Maka itu ngadoa ulang ente. Ngadoa mudah-mudahan doa orang diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi nama anu ahli ibadah. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad radhiyallahu ta'ala ajma'in amin Allahumma sholli ala sayyidina nabi iman wa tajati qulubina bil ladina amanu rabbana innaka Allahumma sholli ala bihi wa bi haqqi tasad wa jalatil ilmi wa barakatil ilmi wa qawbatul qadana wa min tabatal Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-yawmi fa'amat mimma tajal ila mawlida hatibaina wa barika ila subhanaka wa nafsu summa ila ruhi jasa jamaah tafsir atau jamaah ketiga jamaah ajar ketugas khususon blok nasrul barokah wa syafa'ah wa ijazah wa karomah wa sehat ya Allah wal aman ya Allah wa istiqomah beribadah ya Allah wa nasrul ibun wa syihad wa khalalati wa barakatuh wa nasrul busur hatimah wa na'udzubika min syururi hatimah fi barakati majlis tatim di lokasi usulihi wa qulihi wa sisyahi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Baik hadirin, berakhir juga setelah doa ini, maka berakhir juga pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih kepada yang bersama sudah memimpin kita, terima kasih kepada Jena, Kang Jen, Ustaz Jen, dan warga sekitar Asuka yang sudah memfasilitasi acara ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian hadir, juga dari tim Hadro Al-Badul Aulia, tim dakwah Hadro Al-Badul Aulia, semuanya. Akhirnya saya atas nama Insyaallah Bapak Ibu dua mengatakan jazakumullah khairan wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.